Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai frasa. Jadi materi frasa ini adalah materi yang sudah sering kita bahas, mulai dari SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi diulang kembali. Jadi silakan diulang-ulang lagi videonya kalau nanti nggak jelas apa yang saya sampaikan. Frasa itu adalah dua kata atau lebih dalam satu fungsi. Dua kata atau lebih dalam satu fungsi. Jadi fungsi di sini maksudnya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Jadi subjek itu harus jumlahnya dua kata atau lebih. Predikat jumlahnya dua kata atau lebih. Objek jumlah katanya dua kata atau lebih. Dan seterusnya. Nah, kita contohkan saja. Misalnya ada kata adik sedang pergi. Adik itu subjek, sedang pergi itu predikat. Mengapa adik bukanlah frasa? Karena adik itu jumlahnya hanya satu kata dalam satu fungsinya subjek. Mengapa sedang pergi itu predikat? Karena sedang pergi itu jumlahnya dua kata, maka dia namanya frasa. Jadi frasa itu kumpulan kata-kata, dua kata atau lebih dalam satu fungsi. Ya. Nah, sampai di situ harus dipahami dulu sebelum kita ke langkah-langkah selanjutnya. Kemudian dalam frasa itu nanti ada bagian-bagiannya. Nah, ada inti dan ada atribut. Inti itu bahasa lainnya diterangkan, atribut itu bahasa lainnya menerangkan. Inti itu dari kata sedang pergi tadi adalah kata pergi. Sedangkan sedang itu hanya atribut atau menerangkan saja atau pelengkap saja. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Frasa itu memiliki dua jenis, endosentris dan eksosentris. Ya. Endosentris itu memiliki inti, seperti kata sedang pergi tadi. Ada intinya pergi. Nah, tapi juga ada nanti dia berpola DM, MD, DD. D tadi kan inti. Nah, jadi inti, atribut, atribut inti, inti, inti. Nah, misalnya kata mobil baru. Mobil baru itu berpola DM atau inti dan atribut. Ya, intinya mobil ya. Kemudian Perdana Menteri itu intinya menteri. Jadi dia intinya ada di belakang. Jadi dia berpola MD. Siang malam itu inti semua. Jadi dia berpola DD. Inti-inti. Ya, sampai di sini paham ya. Nah, ayah membeli mobil baru. Intinya ayah membeli mobil. Paman saya seorang Perdana Menteri. Intinya paman saya menteri. Saya bekerja siang malam. Saya bekerja siang, inti. Saya bekerja malam, inti. Nah, kita lanjutkan. Ada jenis frasa yang tidak memiliki inti. Ya, jadi dia tidak ada inti sama sekali atau yang kita kenal dengan polanya MM. Misalnya sering kita temukan pada frasa-frasa preposisi atau kata depan ya. Misalnya ke pasar, ya. Kakak saya pergi ke pasar. Kakak saya pergi ke, tidak bisa. Kakak saya pergi ke pasar juga tidak bisa. Karena intinya adalah kakak pergi tadi. Nah, jadi ke pasar itu dia tidak memiliki inti sama sekali. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam frasa-frasa ini ada jenis-jenis kelas katanya. Ya, ada jenis kelas katanya seperti kita bahas materi
pertama ya. Nah, yang pertama itu ada frasa nomina atau frasa benda. Misalnya mobil baru. Kakak saya membeli mobil baru. Kakak saya membeli mobil. Nah, mobil itu adalah kata benda. Dan dia berpola DM. Sedangkan kata baru tadi dia berfungsi sebagai atribut. Kemudian ada frasa adjektif atau kata sifat. Misalnya cantik sekali. Kakak saya cantik sekali. Kakak saya cantik. Itu yang menjadi intinya. Dan dia berpola DM. Karena kata sekali itu hanya atribut atau pelengkap saja. Walaupun nggak ada atribut dia masih bermakna ya. Kemudian kata keterangan. Kata keterangan. Nah, kakak saya pergi tadi. Dan kakak saya pergi malam. Nah, ini dia berpola DD sebenarnya, bukan MM ya. Jadi ini inti semua. Karena kakak saya pergi tadi dan kakak saya pergi malam juga bisa ya. Nah ini. Kemudian frasa verba atau frasa kata kerja. Kakak saya sedang makan. Intinya adalah kakak saya makan. Dan dia berpola MD. Ada lagi frasa numeralia atau frasa angka-angka ya. Ibu saya membeli 2 ekor ayam. Jadi intinya ibu saya membeli 2 ayam ya. Bukan ibu saya membeli ekor ayam gitu ya. Maka dia yang menjadi intinya 2. Dan dia berpola DM. Nah di sini tadi ada yang kita harus perbaiki. Ya. Nah, di sini dia polanya itu adalah DD. Karena dia bisa inti semua ya. Misalnya kakak saya pergi tadi dan kakak saya pergi malam itu bisa. Selanjutnya sudah ya. Jadi pahami saja inti-intinya. Nanti diulang-ulang lagi kalau belum jelas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.